Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafaatul Maulida dengan NIM 2220024 dari kelompok 2 mata kuliah ilmu mantik. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama mengenai tasawwur dan klasifikasinya. Definisi tasawwur atau konsepsi yaitu proses memahami makna sebuah perkara atau sesuatu hal tanpa disertai dengan penyandaran hukum dalam hal tersebut. Adapun maksudnya yaitu gambaran makna dari sebuah perkara atau suatu hal yang berhasil terwujud dalam hati, namun tidak disertai dengan suatu hukum, baik dalam bentuk penisbatan, penyandaran, atau peniadaan. Tasawwur atau konsepsi tersebut juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan pengertian. Adapun definisi yang lain yang lebih mudah dipahami antara lain yaitu tasawwur merupakan usaha dari akal pikiran yang mana dengan hal tersebut memperoleh hakikat yang tunggal atau mufrad seperti Ahmad, rumah, kuda, pohon, dan kambing, lain sebagainya. Yang kedua, tasawwur yakni mengenai hakikat-hakikat tunggal daripada suatu objek dengan tidak mengikut sertakan penetapan terhadap hal tersebut. Contohnya seperti kata Ahmad saja atau kata pelajar saja. Contoh tasawwur meliputi penggambaran pengetahuan terhadap buku, pulpen, kertas, kelas, masjid, rumah, hotel, dan sebagainya. Pengetahuan terhadap lafaz-lafaz tunggal itu dalam bahasa ilmu mantik dinamai tasawwur. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tasawwur itu adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang hanya sebatas gambaran. Klasifikasi tasawwur dibagi menjadi dua, antara lain 1. Tasawwur daruri, yaitu penggambaran terhadap sesuatu yang tidak perlu menggunakan penalaran atau mudah dimengerti. Contohnya bayangan atau penggambaran manusia terhadap rasa lapar, dingin, panas, dan sejenisnya. Yang kedua, tasawwur nazari, yaitu penggambaran sesuatu yang saya akan menerangkan pengertian tasdik dan klarifikasinya. Tasdik adalah bentuk masdar dari kata swadaqo yuswadiqu yang artinya adalah membenarkan. Tasdik secara bahasa bisa diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Pengertian singkatnya, kalau tasawur itu hanya sekedar gambaran, maka tasdik itu ialah tasawur yang disertai hukum, baik secara negatif maupun afirmatif. Intinya, tasdik adalah pengetahuan manusia terhadap sesuatu yang disertai penghukuman baik secara negatif atau secara afirmatif, atau bisa juga pembenaran dan penerimaan pikiran terhadap suatu propisi atau qadiyah baik secara yakin dan pasti maupun hanya sekedar sangkaan. Tasdik memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah maudhu atau mahkum alaih, bisa disebut juga subjek. Yang kedua mahmul atau mahkum bih, itu predikat. Yang ketiga al-nisbah atau al-hukmiyah. An-nisbah al-hukmiyah atau keterkaitan antara atribut dan subjek. Yang terakhir adalah penghukuman, al-hukum atau penghukuman. Telah dikemukakan bahwa tasdik itu terdiri dari 4 unsur tadi. Jika keempat unsur tadi hilang, maka suatu frase tidak bisa menghasilkan tasdik. Namun, sementara para filsuf memandang bahwa tasdik itu hanya yang nomor 4, 3 sisanya hanya sebagai syarat.
Kendati demikian, baik Al-Razi maupun para filsuf sepakat bahwa tasdik yang sempurna itu harus memiliki keempat unsur tadi, yaitu maudhu, mahmul, al-nisbah al-hukmiyah, dan al-hukum. Tasdik itu terbagi menjadi dua, yaitu tasdik doruri dan tasdik naldori. Tasdik doruri yaitu pembenaran yang tidak memerlukan penalaran dan pemikiran dan memiliki sifat apodiktik. Contoh dari tasdik doruri antara lain, dua hal yang bertentangan itu tidak akan pernah terkumpul. Matahari itu terbit di sebelah timur. Angka 1 adalah setengah dari angka 2. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Sedangkan tasdik naldori yaitu pembenaran yang membutuhkan penalaran dalam prosesnya dan memiliki sifat spekulatif. Contoh dari tasdik naldori antara lain, 1. Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Yang kedua, alam ini diciptakan dari ketiadaan. Yang ketiga, Allah SWT itu maha kekal. Yang keempat, Indonesia itu adalah negara maju. Yang kelima, bumi ini datar bagi orang-orang yang mengimaninya. Sekian dari pengertian tasdik dan klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mizan Hafid dengan NIM 2220041. Di sini saya akan menjelaskan tentang qaul syarih atau nama lainnya adalah ta'rif. Qaul syarih yaitu ungkapan penjelas atau definisi. Nah, ta'rif di sini itu mencakup isi penjelasannya, apa yang dijelaskannya, lalu dan cara menjelaskannya. Itu. Ta'rif atau qaul syarih ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ta'rif had. Ta'rif had dibagi menjadi 2, yaitu ta'rif had am dan ta'rif had naqis. Lalu yang kedua adalah ta'rif rasm. Ta'rif ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ta'rif rasm had dan ta'rif rasm naqis. Lalu yang ketiga adalah ta'rif dengan lafaz atau ta'rif lafzi. Lalu yang terakhir adalah ta'rif dengan misal atau ya dengan contoh. Syarat ta'rif itu ada 5. Yang pertama yaitu ta'rif harus jami makni. Ya, maksudnya itu ta'rif tersebut tidak boleh lebih umum atau lebih khusus. Lalu yang kedua, ta'rif juga harus lebih jelas dari apa yang dita'rifinya. Yang ketiga, ta'rif harus sama dengan apa yang dita'rifinya. Harus sama pengertiannya. Lalu yang keempat, ta'rif tersebut tidak boleh berputar-putar definisinya. Yang terakhir, ta'rif itu bebas dari penggunaan majazi dan juga kata-kata yang mengandung banyak makna. Di dalam makalah kita tentu kalian melihat ya, ada berbagai istilah-istilah yang mungkin tidak ada, yang kurang penjelasannya ya. Yang mungkin kalian yang ada di situ kuliatul hams. Untuk secara singkat, kuliatul hams itu bisa dibagi menjadi 5, yaitu jins, lalu ada na'u, lalu fasal, khasas, dan juga aradlu am. Kami
kami kurang memberikan rincian dalam kuliatul hams tersebut, karena kuliatul hams tersebut akan dijabarkan lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dalam makalah atau video ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnatul Hidayah dengan NIM 2220001 akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang hujjah. Hujjah adalah keterangan, bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Hujjah ada dua, yaitu hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah. Hujjah naqliyah yaitu keterangan, bukti atau argumentasi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Yang kedua, hujjah aqliyah, yaitu keterangan, bukti maupun argumentasi berdasarkan pemikiran manusia secara logis dan sistematis. Hujjah aqliyah ada 5, yaitu khitobiyah, syiariyah, jadaliyah, safsataniyah, dan burhaniyah. Hujjah aqliyah khitobiyah yaitu suatu hujjah yang disusun dari premis-premis yang dinisbatkan atau diatasnamakan pada orang-orang yang dianggap dipercaya. Contohnya adalah diskusi tentang ilmu apa yang harus dipelajari terlebih dahulu untuk memudahkan mempelajari ilmu-ilmu selanjutnya. Yang kedua, hujjah aqliyah syiariyah, yaitu hujjah yang disusun dari premis-premis yang menyenangkan hati. Contohnya ucapan obat ini pahit tetapi menyembuhkan. Itu adalah ucapan seorang ayah pada anaknya ketika anaknya tidak mau minum obat. Yang ketiga, hujjah aqliyah jadaliyah, yaitu hujjah yang tersusun dari premis-premis yang sudah terkenal dan diakui kebenarannya oleh banyak orang, atau biasanya digunakan untuk mematahkan argumentasi dari lawan diskusi, bahkan membuat orang awam tunduk kepadanya. Contohnya adalah bentuk kias dari anti Pancasila adalah anti ideologi negara. Yang keempat, hujjah aqliyah safsataniyah, yaitu hujjah yang tersusun dari premis-premis yang seakan-akan benar tapi sebenarnya salah. Contohnya adalah seorang penjual yang mengatakan pada pembeli, barang ini adalah asli karena harganya mahal, tapi sebenarnya adalah palsu. Yang kelima, hujjah aqliyah burhaniyah, yaitu hujjah yang tersusun dari premis-premis yang disertai dengan fakta yang meyakinkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan pula. Dari kelima hujjah aqliyah tersebut, yang bisa dipertanggungjawabkan validitas kebenarannya adalah hanya hujjah aqliyah burhaniyah. Kemudian hujjah aqliyah burhaniyah dibagi menjadi dua, yaitu burhan doruri dan burhan nadori. Burhan doruri yaitu premis-premis yang validitas kebenarannya dapat diyakini dan dipercaya secara mudah tanpa berpikir panjang. Burhan doruri diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu doruri awaliyah, doruri musyahadah, doruri mujarradat, doruri mutawatirah, doruri hadasiyah, dan doruri wijdaniyah. Yang pertama, doruri awaliyah, yaitu suatu premis yang secara sepintas saja bisa diyakini kebenarannya. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, doruri musyahadah, yaitu suatu premis yang bisa diyakini langsung kebenarannya lantaran menyaksikan langsung oleh panca indera ataupun melakukan observasi langsung di lapangan. Contohnya, api itu bisa membakar. Yang ketiga, doruri mujarrabat, yaitu suatu premis yang dapat diyakini kebenarannya karena telah dilakukan eksperimen atau uji coba secara berulang-ulang. Contohnya, STMJ itu bisa meningkatkan stamina. Yang keempat, doruri mutawatirah, yaitu suatu premis yang validitas kebenarannya dapat diyakini karena adanya berita yang diterima oleh banyak informan, yang mana mereka tidak mungkin sepakat untuk melakukan kebohongan publik. Contohnya, di Yogyakarta ada Candi Borobudur, di Jakarta ada Monas. Yang kelima, doruri hadasiyah,
yaitu suatu premis yang validitas kebenarannya dapat diyakini berdasarkan adanya penemuan ilmiah yang solid. Contohnya, bumi itu bulat. Yang keenam, doruri wijdaniyah, yaitu suatu premis yang validitas kebenarannya langsung bisa diyakini lantaran bisa dirasakan oleh perasaan atau indera batin. Contohnya, perasaan lapar karena belum makan. Kemudian ada burhan nadori, yaitu suatu premis yang validitas kebenarannya dapat diyakini dengan cara pemikiran yang panjang dengan pertimbangan yang matang. Contohnya, rumah ini dibangun. Untuk mengungkap validitas contoh tersebut, maka diperlukan pemikiran yang panjang, yaitu dengan cara menyusun 2 kias atau lebih sehingga kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.